고마워. Halo maniak drakor, gimana kabarnya? Wah, lagi-lagi kita kedatangan drakor baru nih, yang tentunya seru, menegangkan, dan bikin penasaran. Apalagi kalau bukan Study Group, sebuah drakor yang diadaptasi dari cerita webtoon yang sangat populer. Dengan judul yang sama mengikuti komiknya, Study Group bercerita tentang seorang murid STM yang kelihatan culun, selalu giat belajar karena dia punya cita-cita pengen kuliah di salah satu universitas. Hingga suatu hari saat masuk sekolah STM, dia malah nggak sengaja masuk ke sekolah yang sangat brutal dan dipenuhi oleh murid-murid yang berandal. Awalnya dia cuek dengan para berandal di sekolah tersebut. Namun ketika salah satu teman belajarnya dibully terus-menerus, akhirnya si culun berkacamata pun menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Kalau ia ternyata lebih jago gelut daripada belajar. Jadi kira-kira seseru apakah drama kali ini? Mari langsung saja kita simak ke alur drakornya. Dan ini dia Study Group Part 1. Cerita dimulai dengan seorang siswa berwajah culun, berkacamata yang terlihat seperti kutu buku dan juga pintar. Namun jangan salah, ternyata siswa yang bernama Yoon Gamin ini adalah salah satu siswa teroon di kelasnya. Bahkan keoonannya ini sudah mendarah daging sejak dahulu, sejak dia masih SD, SMP, bahkan sampai sekarang STM. Apapun yang ia lakukan, dia selalu saja menjadi juara terakhir di kelasnya. Minimal 2 dari belakang lah. Padahal ibunya sudah melakukan apapun yang ia bisa, mencarikan guru les, membelikan buku panduan belajar, dan lain-lain. Tapi tetap saja, oonnya itu loh gak hilang-hilang. Malahan saking oonnya, ketika gurunya sedang marah-marah di kelas, kata-kata kasar gurunya itu malah ikut dicatat juga. Dia pikir kata-kata kasar gurunya itu juga bagian dari pelajaran. Sangat inisiatif sekali si Gamin ini. 자, 예를 들어 믿기 힘들겠지만 Karena saking pengennya Gamin ini jadi pintar supaya bisa lanjut kuliah, masuk ke universitas terbaik, apapun ia lakukan sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Hingga suatu hari Gamin pun mendengar desas-desus dari teman sekolahnya kalau ada sebuah sekolah STM yang jika mereka masuk ke sekolah tersebut, maka mereka akan dijamin bisa kuliah di universitas manapun walaupun mereka sedikit oon. Dan sekolah tersebut adalah SMK Teknik Yusong. Namun yang tidak ia ketahui, ternyata sekolah tersebut berisikan para murid-murid Badung yang suka gelut. Ya, ternyata sekolah Yusong ini sarangnya para murid berandal. Yang parahnya lagi, pihak sekolah malah membiarkan para murid-muridnya memberandal di sekolah itu. Bahkan mereka bisa ngudut ngerokok dengan bebasnya di sekolah. Namun Gamin tidak terganggu dan tetap fokus untuk belajar. Dia bahkan mencoba mencari partner yang bisa diajak belajar bersama. Namun tiba-tiba perkelahian terjadi karena setiap murid dengan ranking terbawah di sekolah itu harus diadu untuk menentukan peringkat mereka. Setelah perkelahian usai, mereka pun kedatangan seorang guru baru yang akan menggantikan guru lama. Tidak disangka-sangka ternyata guru baru itu adalah guru lesnya Gamin sejak dahulu yang bernama Lee Han Kyung. Ya, ketika masih SMP, Nona Lee Han Kyung lah yang selalu mengajarinya. Dan karena di sekolah ini isinya murid berandal, lagi-lagi ada perkelahian ketika Nona Lee sedang mengabsen seorang siswa yang paling jago di kelas Gamin yang bernama Lee Hyunwoo menempeleng salah satu murid karena dia kentut sembarangan yang membuatnya terganggu. 쌤 덕분에 한 줄 알아.
Setelah mengetahui kalau Nona Lee malah mengajar di sekolah itu, Gamin pun berusaha membujuknya agar ia segera berhenti saja karena sangat berbahaya. Namun ternyata Nona Lee kekeh dia akan terus mengajar di sana apapun yang terjadi. Tidak ingin fokusnya teralihkan, Gamin masih terus berusaha mencari partner untuk belajar bersama. Ya, dia terus saja mendekati seorang siswa yang bernama Kim Se-hyun. Karena Gamin melihat sepertinya Se-hyun ini murid yang pintar. Berhari-hari Gamin terus saja mendekatinya sampai-sampai membuat Se-hyun risih. Di kelas, di perpus, bahkan sampai di kantin makan. Yang pada akhirnya karena sudah sangat risih sekali selalu diikuti, Se-hyun pun menyerah dan mau mengajari Gamin tentang soal matematika. 뇌를 깨워주면 돼. Namun setelah mencoba mengajari Gamin sebentar, akhirnya Se-hyun pun malah tambah risih dan puyeng. Karena ternyata Gamin ini OON-nya udah pangkat kuadrat, udah nggak ketolong lagi. Sampai-sampai ketika Gamin mengajaknya untuk mau membuat grup belajar dengannya, Se-hyun pun langsung menolaknya mentah-mentah. Padahal Gamin berniat baik agar kepintaran Se-hyun tidak sia-sia di sekolah itu. Karena ternyata Se-hyun ini sejak dahulu selalu juara di kelasnya guys. Dan alasan kenapa Se-hyun menolak adalah karena dia takut dengan sistem di sekolah itu. Rupa-rupanya tidak ada satupun siswa di SMK Yusong yang berani untuk belajar dengan serius. Karena yang menentukan peringkat di sekolah tersebut bukanlah kepintaran, namun siapa yang paling jago gelut. Dan yang selalu peringkat 1 di sekolah Yusong adalah siswa yang bernama Pi Han-wul. Ya, dia adalah anak seorang gangster kejam yang paling ditakuti di sekolah itu. Tentu saja ia pun menjadi siswa yang paling berkuasa. Bahkan wakil sekolah sekalipun takut kepadanya. Sampai-sampai ketika Nona Lee memintanya untuk mendisiplinkan murid-murid agar tidak berkelahi dan merokok lagi, si wakil kepala sekolah ini nggak mau dengar sama sekali. Ia takut akan menjadi incaran dari kelompok gangster ayah Pi Han-wul. 감사합니다, 교감 선생님. 그게 피아노야. Dan setelah menolak ajakan Gamin, tidak lama kemudian Se-hyun pun mendapatkan masalah. Dihajar habis-habisan oleh kelompok Hyunwoo. Ia dihajar karena tidak sengaja menyinggung Hyunwoo saat sedang di toilet. Se-hyun yang tidak punya nyali pun hanya bisa menerima pukulan demi pukulan dengan pasrah. Karena teriakan Se-hyun yang cukup keras, Nona Lee yang pada saat itu sedang berada di sekitar mereka tiba-tiba mendengar dan mengetahui kejadian itu. Tentu saja Nona Lee berniat menolongnya. Namun tiba-tiba saja Gamin, si murid cupu dan OON datang meminta Nona Lee untuk pergi dan langsung menolong Se-hyun dengan cara yang sangat heroik. 이번 주댕이랑 계속 미안하다면서. Entah si Gamin ini cuma modal nekat atau bukan, tapi perbuatan heroiknya itu malah membuat Se-hyun semakin takut. Ia lebih memilih dipukuli sampai selesai ketimbang harus kabur seperti itu. Merasa kalau Gamin malah semakin memperburuk keadaan, Se-hyun pun segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja Lee Hyun-woo ternyata berhasil menemukan mereka dan memintanya untuk memberitahukan siapakah orang yang telah menolongnya tadi. Ya, karena tidak mau melihat calon partner belajarnya dihajar terus-menerus. Akhirnya, Yoon Gamin pun menunjukkan keahlian bertarungnya dan dengan mudahnya mengalahkan Hyunwoo. 지금 나한테 시비 탄 거냐? 그건 또 누구냐? Ternyata Gamin tidaklah culun seperti yang terlihat. Karena selama ini ia selalu rutin melatih tubuhnya. Dari pagi sebelum berangkat sekolah sampai pulang sekolah pun ia selalu latihan. Bahkan guru karatenya meminta Gamin untuk tidak melanjutkan sekolah dan lebih baik menjadi atlet saja. Karena ia melihat kemampuan bertarung Gamin sangat bagus dan di atas rata-rata. Namun ia menolak dan lebih mementingkan sekolah. Apalagi ibunya juga melarang Gamin untuk terus latihan karate. Sementara untuk Se-hyun, ternyata keadaannya berbanding terbalik. Dia tidak bisa berkelahi sama sekali dan lebih jago di nilai-nilai sekolah. Namun sayangnya, ayahnya yang keras kepala dan pemabuk malah meminta Se-hyun untuk berhenti sekolah dan memintanya untuk bekerja menjadi tukang las. Dua sisi yang berbeda. 괜찮아. 공부 좀 못해도 괜찮아. 기가 어딨어 이게?
Dan keesokan harinya, lagi-lagi Nonali dibuat risih dengan pemandangan sekolah yang murid-muridnya dibiarkan merokok begitu saja. Karena waktu lalu ia tidak bisa membujuk wakil kepala sekolah, akhirnya Nonali pun berusaha menyembunyikan semua tong asbak rokok itu. Tidak disangka-sangka ternyata berat juga rupanya tong sampah ini ya. Dan di saat itulah tiba-tiba ada seorang siswa yang datang membantunya. Dia bernama Gonyup. Siapa sebenarnya Gonyup ini? Entahlah, nanti kita akan cari tahu. 또 보자. Sementara itu di dalam kelas sendiri, saat Gamin baru saja tiba, ia mendapati di dalam laci mejanya ada sebuah catatan soal matematika. Ternyata diam-diam Sehyun memberikan buku itu untuk Gamin pelajari. Tentu saja Gamin senang melihatnya. Namun di saat itu juga, tiba-tiba saja Hyunwoo datang dan ngamuk-ngamuk mencari Gamin. Yang ternyata dia tahu kalau Gaminlah orang di balik topeng pemadam kebakaran yang menghajarnya waktu lalu. 고마워. 그거 줘. Di saat yang bersamaan ternyata pada hari itu SMK Yusong sedang kedatangan tamu yakni inspektur yang akan menginspeksi kelayakan sekolah. Wakil kepala sekolah nampaknya takut kepada sang inspektur. Namun yang tidak disangka-sangka ternyata mereka malah memergoki Nonali yang sedang berusaha menyembunyikan tong rokok. Tentu saja wakil kepala sekolah semakin ketakutan kalau sekolahnya ketahuan tidak tertib dan banyak berandalnya. Namun tidak hanya di situ, tiba-tiba saja kejadian yang lebih mengejutkan pun membuat mereka semakin panik. Ya, ternyata pertarungan antara Gamin dan juga Hyunwoo sudah dimulai. Awalnya Gamin sebenarnya tidak ingin bertarung dengan Hyunwoo. Dia hanya ingin mengambil kembali buku catatan milik Sehyun yang ada padanya. Sambil menghindari serangan demi serangan dari Hyunwoo dan beberapa kali menjatuhkannya, Gamin masih fokus untuk mengambil buku catatan itu. Namun pada akhirnya, emosi Gamin pun tersulut dan mulai serius karena Hyunwoo malah membakar buku catatan tersebut. Ya, di saat itulah orang-orang pun tidak menyangka kalau ternyata orang yang selama ini mereka anggap culun malah dengan mudahnya mengalahkan Hyunwoo, siswa yang paling kuat di kelas mereka. 너네 뭐 하는 거야? Setelah perkelahian usai, Gamin dibawa ke kantor dan terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Ia malah dianggap sebagai dalang atas perkelahian itu, padahal Gamin hanya mencoba untuk membela diri. Tentu saja keputusan diambil karena wakil kepala sekolah tidak mau terkena sanksi dari inspektur. Namun karena merasa tidak adil, Nonali pun mengatakan yang sebenarnya di hadapan sang inspektur. Kalau sebenarnya sekolah itulah yang bermasalah. Para murid dibiarkan memberandal dan merokok dengan bebasnya. Mendengar ucapan itu seketika sang inspektur percaya karena ternyata Nonali ini adalah lulusan terbaik di ujian sertifikasi guru tahun lalu. Ya, tentu saja wakil kepala sekolah pun terkejut mendengarnya. Dan agar Gamin tidak dikeluarkan dari sekolah, Nonali pun berjanji kepada sang inspektur ia akan memperbaiki kualitas para murid dengan cara membentuk kelompok belajar study group, yang dimana ide itu pun langsung disetujui oleh sang inspektur. 스터디 그룹이요. 스터디 그룹? 학생이 공부를 하겠다는데 무슨 문제 있습니까? 미작동의 바닥에 담배 꽁초 친구 보내. Keesokan harinya setelah inspektur menyetujui ide study group, Gamin dan Sehyun mulai menyebar brosur di setiap mading sekolah untuk menarik minat para murid. Karena sebenarnya ide ini termasuk gambling. Mereka hanya diberikan waktu 2 minggu untuk mengumpulkan 5 murid dan membentuk kelompok belajar. Apabila dalam waktu 2 minggu 5 orang tidak terkumpul, maka Gamin dan Nonali akan dikeluarkan dari sekolah. 1 hari berlalu, 2 hari pun berlalu, namun tetap saja tidak ada satu murid pun yang mau mendaftar. Ya gimana?
Memang semua murid di sana tidak ada yang mau belajar dan lebih memilih untuk memberandal. Sampai beberapa hari kemudian tiba-tiba saja ada seorang murid yang hendak menantang Gamin. Dia merasa tertantang karena Gamin berhasil mengalahkan Hyunwoo waktu lalu. Namun karena Gamin yang memang dasarnya oon, dia malah mengira kalau siswa ini hendak menjadi kelompok belajarnya. Setelah tidak sengaja berhasil mengalahkan satu orang siswa lagi, cerita tentang kehebatan Gamin pun mulai menyebar ke seluruh kelas. Namun yang konyolnya, banyak murid-murid yang mengada-ngada dan nambah-nambahin cerita tentang kehebatan Gamin. Dari ngalahin Hyunwoo pakai jurus api lah, terus nyeret siswa lain ke perpus dan menghajarnya pakai jurus buku matematika. Walah, aneh-aneh pokoknya. Yang pada akhirnya karena cerita yang dilebih-lebihkan itu, para murid pun jadi ketakutan saat melihatnya. Apalagi pas Gamin ke kantin mau nyari kandidat di kelompok belajarnya, tiba-tiba saja semua murid jadi keringet dingin karena dikira mau dihajar oleh Gamin. Dan ketika mereka tidak menemukan satu orang pun kandidat, tiba-tiba saja di lorong, Gamin melihat satu murid yang sepertinya cocok untuk masuk kelompok belajarnya. Yang ternyata dia adalah Gunyup, teman sekolah Sehyun saat masih SMP. Dari keterangan Sehyun, si Gunyup ini dulunya juga pintar dan juara kelas. Bahkan dia pernah sekolah di Amerika sebentar. Namun sayang, ternyata Gunyup tidak tertarik sama sekali dengan kelompok belajar mereka. 애들 자체가 없잖아. Dan setelah berselang beberapa hari kemudian, ternyata tidak ada satupun siswa yang mau mendaftar ke kelompok belajar mereka. Tentu saja Gamin pun jadi khawatir, sebab waktu mereka hanya 2 minggu. Karena Nonali merasa juga bertanggung jawab, ia pun membawa Sehyun dan Gamin untuk refreshing sebentar, biar otaknya nggak mumet. Di sana mereka belanja berbagai perlengkapan, membeli buku, jalan-jalan sampai dengan ngemil. 파이팅! Namun ketika Nonali sudah pulang duluan, ternyata ada satu barang belanjaan milik Gamin yang terbawa olehnya, yakni buku tentang karate dari Bruce Lee. Tapi Gamin tidak bisa menyusul Nonali karena dia harus segera pulang. Dan saat Nonali baru saja sampai di rumah, tiba-tiba saja ia pun dibuat terkejut karena pintu rumahnya dicongkel oleh seseorang. Rupa-rupanya ketika masuk, orang yang mencongkel pintu tersebut adalah Hyunwoo. 쌤 오셨어요? Ya, dia dan beberapa temannya datang menemui Nonali atas perintah seseorang, yakni perintah dari Pihanwul, anak gangster di kota itu sekaligus peringkat pertama di sekolah Yusung untuk membunuhnya. Entah kenapa Nonali ini malah dijadikan target, tapi yang jelas tiba-tiba. 현우야, Ya, tiba-tiba saja entah dari mana Gunyup datang dan berhasil membawa lari Nonali. Tapi ternyata mereka tidak bisa kabur kemana-mana karena rupa-rupanya tempat itu sudah dikepung oleh puluhan orang. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik mobil sembari berusaha menelpon polisi. Namun sayang, ternyata mereka ketahuan. Di sisi lain ternyata Gamin sendiri juga mengkhawatirkan Nonali. Dia curiga kalau ada sesuatu yang terjadi karena teleponnya tidak kunjung diangkat. Sementara itu Gunyup sendiri masih mencoba melindungi Nonali dan menghajar puluhan murid dengan sangat beringasnya. Seperti seolah-olah Gunyup ini hendak membunuh mereka. Entah siapa sebenarnya Gunyup ini. Namun tiba-tiba saja Hyunwoo malah mengetahui kelemahan Gunyup dan berhasil melumpuhkannya. Rupa-rupanya Gunyup pernah tertusuk di perut kirinya dan luka itu membuatnya lemah. Setelah terkapar, mereka pun langsung mengeroyok dan Hyunwoo berusaha membunuh Nonali saat itu juga. Beruntung, ternyata Gamin datang tepat waktu dan menggantikan Gunyup membabat habis para murid-murid yang hendak membunuh mereka.
Dan benar saja, setelah berhasil mengalahkan puluhan orang termasuk Hyunwoo, tiba-tiba saja Gunyup datang kepadanya dan hendak membunuhnya dengan sebatang linggis. Beruntung Gamin sigap menghentikannya. Kalau tidak, Hyunwoo pasti sudah tewas. Entah dendam apa yang membuat Gunyup tampak sangat marah kepada Hyunwoo. Namun saat dilerai oleh Gamin, tiba-tiba saja ia mengatakan kalau semua itu demi membalas kematian ibunya. Sepertinya ada sesuatu yang rumit terjadi kepada Gunyup. 여기 유성공고야. Setelah kekacauan selesai, Nonali kembali ke rumahnya dengan hati yang was-was. Tadi ia juga diminta oleh Gunyup untuk segera menelpon polisi karena memang tindakan kejahatan Hyunwoo dan teman-temannya sudah masuk ranah kriminal percobaan pembunuhan. Tentu saja Nonali pun segera menghubungi polisi saat itu juga. Namun tiba-tiba dari pintu depan ada salah seorang siswa yang memohon agar ia tidak menelpon polisi. Ia menangis ketakutan karena ia juga dipaksa untuk melukainya sebab mereka juga diancam akan dibunuh oleh Pihanwul, si anak gangster yang paling ditakuti. 대신 너한테 묻고 싶은 게 있어. Dan keesokan harinya di sekolah, Yoon Gamin bersama Sehyun masih puyeng karena sudah hampir 2 minggu tapi tidak ada satupun siswa yang mau mendaftar ke kelompok belajar mereka. Apalagi waktu hanya tinggal tersisa beberapa hari lagi. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba saja harapan pun muncul. Handphone Gamin berbunyi, ada seseorang yang mengatakan kalau dia ingin bergabung di study groupnya. Dengan hati yang bergetar udah gak sabar, Gamin dan Sehyun pun pergi untuk menemui kandidat tersebut. Yang ternyata setelah pintu kelas dibuka, orang itu adalah 남녀공학이다. ya, kandidat tersebut bukan murid laki-laki tetapi salah satu siswi dari SMK Yusong. Jadi kira-kira keseruan apa lagi yang akan dilakukan oleh Gamin setelah mendapatkan satu kandidat wanita di study groupnya? Mari kita simak di episode selanjutnya.